Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang selalu diberkati. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita boleh menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh aspek kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saat ini ada hati-hati yang begitu antusias untuk mencari Tuhan, untuk menikmati hadirat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa mengawali ibadah kita. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa seperti komitmen kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan saja. Dan biarlah pagi hari ini ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Firman yang kami dengar, doa-doa yang kami panjatkan, semuanya mendatangkan mujizat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya waktu kita melakukan ibadah kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur, kita percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dan mujizat itu akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Kita mau pujian pada pagi hari ini. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang, kasih nyata kasih hidup. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada satu menyangkali
Dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. Dia sungguh baik, keajaibannya. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita dan selalu bergerak di hidup kita. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Katakan, He's so good. Haleluya. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur kami. Kami tahu Kau bekerja dengan luar biasa. Terima kasih. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
Tuhan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Benar Tuhan, Kau beserta dengan kami. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan siaran ibadah ini. Saya akan menyampaikan breaking news Minggu 27 September 2020. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat GSJA Efata Ken dan bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang mengikuti ibadah ini. Kegiatan ibadah minggu ini, Rabu dan Jumat pukul 20 WITA ibadah benteng doa secara daring. Sabtu pukul 18 WITA ibadah anak secara daring. Minggu pukul 9 ibadah raya. Mulai Minggu 4 Oktober 2020, ibadah raya akan dilakukan melalui Google Meet dan YouTube secara live streaming. Selama ibadah secara online, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 232 026 5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Susanti, tanggal 26 September 2020. Selamat ulang tahun Ibu Susan. Dan selamat ulang tahun juga untuk Ibu Dian Ida Harti, 26 September 2020. Selamat ulang tahun Ibu Dian. Kiranya rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikian breaking news minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan sedikit bagian dari renungan firman Tuhan yang saya beri judul Lost, atau dalam bahasa Indonesia adalah kehilangan. Nah, di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, ada satu tokoh yang sangat-sangat umum dengan cerita kehilangan, dengan cerita penderitaan, yang kita tahu semua dia adalah Ayub. Ya, jadi kita nggak perlu buka dan baca keseluruhan kitab Ayub, 42 pasal yang ada di Ayub, karena nanti akan terlalu lama, dan saya akan membacakan 3 ayat yang menjadi highlight mengenai kehidupan Ayub, yaitu Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan buat kita semua. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dari 3 ayat ini kita tahu bahwa Ayub mengalami sebuah kehilangan, bukan hanya sebuah kehilangan, tapi kehilangan yang sangat-sangat besar. Dan sering sekali kita mendengar bahwa Ayub kehilangan keluarganya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, dan lain sebagainya. Ya, kita coba review sedikit bagaimana kehidupan Ayub sebelum dia diizinkan Tuhan untuk mengalami kehilangan yang sangat besar. Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia punya anak-anak yang luar biasa, dan dia punya harta yang sangat melimpah, dan bisa kita katakan bahwa hidupnya sangat luar biasa dan sangat indah. Ya, siapa yang tidak mau kaya, siapa yang tidak mau punya harta yang banyak, dan siapa yang tidak mau punya keluarga yang sangat-sangat indah? Tentu semua kita mau. Tetapi dari kisah Ayub, kita belajar bahwa semua hal yang kita miliki, semua hal yang diberikan kepada kita, itu semua adalah milik dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan punya hak untuk mengambil semuanya kapanpun dia mau. Dan itu yang terjadi kepada Ayub. Tuhan tiba-tiba seperti berunding dengan iblis. Ya sudah, iblis silakan cobai Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Di situ Tuhan mengizinkan semua yang Ayub punya diambil. Di situ Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami sebuah kehilangan. Lalu apa yang akan kita pelajari dari kisah Ayub ini? Kita tahu akhir dari kisah Ayub adalah Tuhan mengganti semua yang hilang daripadanya.
Ya, ketika semua anaknya mati, Tuhan juga masih memberikan anak lagi. Ketika semua hartanya hilang, Tuhan juga masih menggantikan harta yang hilang itu di akhir cerita Ayub. Tetapi bukan itu yang kita mau pelajari, bukan itu yang akan menjadi highlight di dalam firman Tuhan kali ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar di dalam sebuah kehilangan. Ya, ternyata kehilangan tidak selamanya buruk. Ternyata kehilangan tidak selamanya mendatangkan duka cita. Kita akan belajar, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub. Ya, dari sebuah kehilangan, ya. Yang pertama adalah kehilangan adalah bagian dari kehidupan kita. Sekali lagi, kehilangan adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tahu bahwa semua hal yang kita miliki sekarang di dunia ini, itu semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah haknya Tuhan. Kita sudah diberikan dan Tuhan punya hak untuk mengambil kembali apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Sama seperti di ayat yang sudah saya bacakan, ketika Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Ayub sangat-sangat tahu bahwa semua harta yang dia punya, anak-anak yang dia kasihi, itu semuanya adalah milik Tuhan. Ayub sangat mengerti akan hal itu. Dan Ayub tahu bahwa dia bisa saja kehilangan semua itu kapanpun. Dan Tuhan mengizinkan ia mengalami kehilangan itu. Mengalami kehilangan keluarga, kehilangan harta, teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi poin pertama dari kisah Ayub adalah kehilangan adalah bagian dari kehidupan kita. Kehilangan tidak bisa kita hindari karena kita sendiri tidak bisa mengatur Tuhan. Kalau Tuhan ingin mengambil apapun yang kita punya, mengambil seseorang yang kita kasihi, mengambil harta yang mungkin kita sudah kumpulkan sekian puluh tahun, Tuhan bisa mengambil itu semua. Dan kita harus menerima kehilangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan dari situ kita bisa menyadari bahwa kehilangan tidak dapat kita hindari. Dan kehilangan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa hanya mau mendapatkan saja. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu, itu sudah sepaket dengan sesuatu, yaitu kita harus siap untuk kehilangan hal tersebut. Ketika kita mendapatkan harta yang melimpah, kita juga harus siap untuk kehilangan harta tersebut. Kita harus siap kapanpun dan dimanapun. Kita nggak pernah tahu. Karena kehilangan sekali lagi adalah bagian dari kehidupan kita. Pelajaran penting yang kedua adalah kehilangan membuat kita mampu lebih mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, kehilangan membuat kita mampu lebih mengucap syukur dan lebih berserah kepada Tuhan. Kita kembali ke kisah Ayub. Kita lihat kehidupan Ayub. Kehidupan dia sangat nyaman, kehidupan dia sangat enak. Dan di dalam kehidupan yang nyaman, di dalam zona nyaman, itu seringkali kita lupa mengucap syukur dan kita tidak mau lagi berserah kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya semua hal yang kita inginkan. Dan mindset seperti itu membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Membuat kita lupa bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Bahwa kita bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan yang memberikan semua yang kita punya sekarang. Dan saya ingin bercerita bahwa tepat seminggu yang lalu, keluarga besar saya, terutama keluarga dari mami saya, mengalami sebuah kehilangan, dan kehilangan itu cukup besar. Dan meninggalkan duka di dalam hati mereka. Karena oma saya dipanggil oleh Tuhan. Tepat pada hari Minggu tanggal 20 September yang lalu. Oma saya harus dipanggil Tuhan. Dan itu menyisakan sebuah kehilangan yang sangat-sangat besar di dalam setiap kami. Saya, cucu-cucunya,
dan anak-anaknya, menantu-menantunya semua merasakan kehilangan. Tapi di balik kehilangan tersebut, saya secara pribadi mengucap syukur bahwa saya tahu Oma sudah ada di tempat yang lebih baik. Oma tidak mengalami sakit lagi. Oma sekarang sudah bersama-sama dengan kekasih hatinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sangat-sangat mengucap syukur akan hal itu. Dan sebelum Oma dipanggil Tuhan, kita selalu berdoa untuk menyerahkan kehidupan Oma ke dalam tangan Tuhan. Kita menunjukkan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa, kami tahu bahwa sebentar lagi Oma akan pergi. Kita sadar akan hal itu dan kita menyerahkan semuanya. Dan benar saja ketika Oma dipanggil Tuhan, memang kami semua menangis, kami semua merasakan duka cita yang sangat-sangat besar. Kami sedih. Tapi setelah itu semua berlalu, kami mengucap syukur bahwa Oma sekarang ada di tempat yang jauh lebih baik. Oma tidak merasakan sakit lagi. Dan kami semua bisa merasakan bahwa Tuhan mampu menolong kita semua menghadapi duka cita ini. Dan itu semua sama seperti Ayub. Ketika Ayub mengalami sebuah kehilangan, Ayub berserah penuh kepada Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan dan tidak berbuat dosa. Seperti yang ayat 22 saya sudah bacakan tadi, bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami sebuah kehilangan, kita menuduh Tuhan, Tuhan jahat sama kita. Kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan nggak baik lagi, Tuhan ambil apa yang saya punya. Dan di situ kita lupa bahwa semua yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan sebenarnya. Itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan bisa ambil itu kapan saja. Kalau kita tidak mengucap syukur ketika kita memiliki hal tersebut, atau kita bersama dengan orang yang kita cintai, kita tidak pernah mengucap syukur dan kita tidak pernah berserah kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ketika hal tersebut diambil atau orang tersebut, orang yang kita cintai itu dipanggil oleh Tuhan, kita akan marah. Kita akan menuduh Tuhan tidak baik lagi sama kita. Kita akan kecewa. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi apabila kita mampu mengucap syukur, ketika belum kehilangan dan ketika sudah kehilangan, kita mampu mengucap syukur, kita mampu lebih lagi berserah kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan buat kita. Bahkan di dalam kehilangan sekalipun. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita harus percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan. Seperti ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus tahu bahwa semua yang terjadi, bahkan apa yang kita lihat buruk, apa yang menyisakan kesedihan buat kita, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang paling baik di mata Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kehilangan. Apabila kita mengalami kehilangan di tengah-tengah situasi yang mungkin kita tidak duga-duga, kita tidak bisa menyangka hal itu akan terjadi, Tuhan tahu bahwa kehilangan tersebut adalah yang terbaik, sesuatu yang terbaik untuk kita rasakan. Jadi mengucap syukurlah dalam kehilangan yang kita mungkin rasakan, dan berserahlah kepada Tuhan agar Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Dan poin yang terakhir, pelajaran yang ketiga adalah kehilangan sesuatu menjadi jalan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana kita kehilangan terus kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau lebih baik? Apa yang bisa kita terima? Yaitu kekuatan yang daripada Tuhan.
Ketika kita kehilangan sesuatu, itu artinya Tuhan tahu kita mampu untuk hidup tanpa hal tersebut. Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, itu artinya bahwa Tuhan melihat kita mampu untuk tetap hidup dan melanjutkan hidup kita tanpa orang yang kita sayangi tersebut. Kita kembali ke cerita Ayub. Kenapa Tuhan ambil anak-anaknya? Kenapa Tuhan ambil hartanya? Kenapa Tuhan ambil teman-temannya? Karena Tuhan tahu Ayub sudah berserah kepada Tuhan. Dan dari situ Tuhan tahu bahwa Ayub mampu hidup tanpa itu semua. Dia mampu hidup tanpa anak-anaknya, dia mampu hidup tanpa hartanya yang melimpah. Ia mampu hidup tanpa kesehatannya yang dulu. Karena kita tahu di kisah Ayub, Ayub itu menderita penyakit gatal-gatal, penyakit yang sangat membuat dia begitu menderita. Dan ketika Tuhan mengizinkan semua terjadi di dalam kehidupan Ayub, ketika Tuhan mengizinkan sebuah kehilangan yang sangat besar terjadi dalam kehidupan Ayub, Tuhan tahu Ayub mampu menghadapi itu semua. Karena apa? Ketika Ayub berserah, Tuhan memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Ayub. Tuhan memberikan kekuatannya memegang langsung tangan Ayub untuk melalui itu semua. Belajar dari kisah Ayub, kita juga harus bisa melakukan hal yang sama. Mungkin kita merasa kita marah, Tuhan kok begini? Tuhan kok jahat sekali sama kita? Tuhan kok ambil apa yang kita punya? Ya, manusiawi sekali apabila kita marah, manusiawi sekali apabila kita sedih ketika sedang mengalami sebuah kehilangan. Tapi percayalah bahwa kehilangan sesuatu yang sangat-sangat kita cintai, kehilangan seseorang yang sangat-sangat kita kasihi, itu adalah sebuah pintu yang terbuka untuk kita mendapatkan kekuatan yang lebih daripada Tuhan. Mungkin kita sedih, mungkin kita kecewa, sangat wajar. Tetapi janganlah hidup dalam kesedihan itu terus-menerus. Janganlah hidup dalam kekecewaan. Mari kita melihat bahwa kita kehilangan sesuatu yang memang miliknya Tuhan, tapi kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang jauh lebih baik, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan kita menjalani kehidupan kita tanpa apa yang kita cintai sebelumnya. Ketika orang yang kita kasihi pergi, meninggalkan kita untuk kembali ke rumah Bapa, atau semua yang kita sudah bangun itu hilang, diambil oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa tetap hidup tanpa itu semua. Karena Tuhan tahu kita mampu. Dan apabila kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan langsung memberikan kekuatan daripada kita. Kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Kita nggak boleh tetap hidup dalam kesedihan. Kita nggak boleh hidup terus-menerus dalam kekecewaan. Ya, orang zaman sekarang bilang kita harus move on. Kita harus terus berjalan. Walaupun apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, itu sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Tapi yakinlah dan sadarlah bahwa ketika sesuatu yang kita cintai itu hilang, maka sesuatu yang baru, yaitu kekuatan daripada Tuhan, akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mampu untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari seperti biasa dengan kekuatan Tuhan. Saya kembali ke kejadian yang dialami oleh keluarga besar saya ketika oma kami pergi. Dalam seminggu ini saya secara pribadi merasa sangat kehilangan, masih merasa kehilangan. Biasanya oma ada di rumah, saya masih sering ngobrol sama oma, masih sering gangguin oma gitu, karena saya suka sekali bercanda sama oma supaya oma itu ketawa gitu, biar hatinya senang juga. Dan setelah oma pergi, setelah oma nggak ada, setelah oma meninggal, begitu saya pulang sekolah, kadang saya di pikiran saya masih nyari oma mana ya, oma gimana kabarnya gitu. Dan ketika saya, oh iya oma udah nggak ada ya, oma udah meninggal gitu, saya langsung rasanya itu sedih gitu loh. Walaupun
mungkin keluarga saya tidak melihat kesedihan saya, tapi di dalam hati saya merasakan kesedihan, saya merasakan kehilangan bahwa sekarang oma yang saya sangat kasihi sudah nggak ada lagi. Tapi melalui kejadian ini, dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir tentang hal ini. Tuhan berkata kepada saya, ketika sesuatu hilang daripadamu, maka aku, Tuhan, akan memberikan kekuatan untukmu tetap bisa menjalani kehidupanmu seperti biasa tanpa orang yang kamu kasihi. Banyak sekali orang di dunia ketika mengalami sebuah kehilangan, mereka down, mereka stres, depresi, dan bisa jadi bunuh diri. Kenapa? Karena pertama, kembali ke pelajaran pertama, mereka tidak menyadari bahwa kehilangan itu adalah bagian dari kehidupan. Kehilangan itu cukup esensial dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu, kita juga harus siap untuk kehilangan sesuatu. Dan yang kedua, mereka tidak mengucap syukur atas semua yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bisa jadi seperti itu, karena mereka tidak mengucap syukur, karena mereka tidak berserah. Maka mereka bingung ketika ada kehilangan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak tahu mereka harus lari kemana, mereka nggak tahu mereka harus ngapain, dan ujung-ujungnya depresi, stres, bunuh diri, dan lain sebagainya. Lari ke hal-hal yang buruk. Dan ketiga, mereka tidak sadar bahwa kehilangan itu tidak selalu buruk. Tapi kehilangan adalah sebuah jalan atau sebuah pintu yang terbuka bagi kita untuk kita semua mendapatkan kekuatan yang langsung daripada Tuhan. Sama seperti Ayub. Ketika dia kehilangan semuanya, dia dikeluarkan dari zona nyamannya. Dia dikeluarkan dari kehidupannya yang sangat-sangat indah, sangat-sangat enak. Dan dia diizinkan untuk kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya. Ketika dia menghadapi itu semua, dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih daripada hartanya yang dulu, jauh lebih indah daripada anak-anaknya, yaitu kekuatan daripada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada Ayub, maka Ayub sudah mati duluan dengan penyakitnya. Atau mungkin belum sakit, Ayub sudah meninggal karena stres. Tetapi karena Ayub sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupannya, Ayub sadar bahwa ketika kehilangan, dia harus tetap mengucap syukur dan terus berserah kepada Tuhan. Dan dia tersadar bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi dia. Maka ia mampu untuk menjalani kehidupannya, untuk tetap percaya kepada Tuhan, meskipun semua yang ia punya hilang daripadanya. Dan ini yang harus kita teladani dari kehidupan Ayub. Jangan selalu berharap ketika kita kehilangan sesuatu, maka Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu yang sama. Jangan pernah berharap ketika kita kehilangan kekayaan kita atau harta kita, maka Tuhan akan gantikan dengan harta yang lebih mungkin. Mungkin sama dengan kisahnya Ayub. Ketika dia kehilangan, dia mampu melewatinya dan Tuhan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih. Bahkan 7 atau 10 kali lipat. Lebih daripada apa yang dia punya dulu. Bukan itu yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sebuah kehilangan. Tetapi apa yang harus kita kejar apabila kita mengalami sebuah kehilangan, yaitu adalah kekuatan daripada Allah. Ayub mampu melewati penyakitnya, Ayub mampu melewati penderitaannya, Ayub mampu menghadapi kehilangan yang dia alami. Itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan apakah kita mampu untuk meneladani hidup Ayub? Saya yakin dengan kekuatan yang daripada Tuhan, saya yakin apabila kita terus berserah kepada Tuhan, terus menerus mengucap syukur, kita akan mampu merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan dari kisah ini saya mau ingatkan bahwa kehilangan memang tidak bisa kita hindari. Kehilangan itu pasti akan terjadi dan kita nggak pernah tahu kapan kehilangan itu akan terjadi.
Tetapi mari kita semua tetap percaya bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita punya, ketika Tuhan mengambil orang yang kita kasihi, ketika Tuhan mengambil semua yang kita punya, semua yang kita sayangi, percayalah Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi kekuatan yang langsung dari Tuhan sendiri. Kekuatan untuk tetap hidup dari hari ke hari. Kekuatan untuk move on, tetap menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Ia mengizinkan sesuatu terjadi, Ia tahu bahwa itu adalah kebaikan bagi anak-anaknya, kebaikan bagi umat-umatnya. Dan ketika kita mengetahui hal itu, kita akan semakin dikuatkan, semakin mengucap syukur, berserah lagi kepada Tuhan, dan kita mampu untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan mengenai kehilangan. Dan apabila sekarang kita sedang mengalami kehilangan, di tengah pandemi ini kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan uang yang banyak, mungkin kita kehilangan apapun yang bisa hilang dari hidup kita, percayalah bahwa melalui kehilangan yang kita alami, Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan yang sangat besar untuk kita tetap mampu menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya, saya yakin bahwa engkau dan seisi rumahmu hari ini menikmati ibadah yang begitu luar biasa. Mari siapkan amplop-amplop persembahanmu, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, dan siapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di akhir ibadah kami pada minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah hadir di tengah ibadah kami. Engkau sudah melawat kami, seisi rumah kami, di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami selanjutnya bersama dengan Tuhan. Kami akan menikmati berkat-berkat-Mu, kami akan menikmati kekuatan-Mu, kami akan menikmati mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat amplop-amplop persembahan, persepuluhan, persembahan khusus kami. Kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan kerendahan hati kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan melimpahkannya dan melipat gandakannya
bagi kami semua. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang setia memberi. Berkati rumah tangga mereka, berkati masa depan mereka, berkati pekerjaan usaha dan bisnis mereka. Bahkan apapun yang diperlukan dan dibutuhkan setiap sidang jemaat Tuhan, dicukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami mau memberi dengan setia, kami mau memberi dengan taat, dan kami mau memberi dengan ketulusan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.